Senin 2 Maret 2020, di Istana Kepresidenan, Presiden Jokowi membuka wacana soal 4 calon kepala badan otorita ibu kota baru. Presiden Jokowi menjanjikan dalam pekan-pekan itu namanya akan disebutkan. Pekan-pekan itu telah berakhir, tapi siapa sosok nama calon kepala ibu kota baru belum juga muncul. Beritanya seakan-akan tersapu oleh virus corona. Pada hari yang sama, pada siang hari, Presiden Jokowi justru mengumumkan ada 2 warga negara Indonesia yang terinfeksi positif virus corona. Yang terjadi justru kegaduhan, kepanikan yang luar biasa, panic buying, dan banyak hal yang orang serba tergesa-gesa. Beruntung 2 orang yang diumumkan sebagai kasus pertama dan kasus kedua itu telah sembuh. Seorang pengusaha mengirim pesan kepada saya, mengingatkan situasi sekarang ini sulit. Kita butuh persatuan. Kalau pemerintah tidak punya sense of crisis, harus ada kontrol soal informasi dan harus ada orkestrasi bagaimana mengendalikan situasinya bisa bahaya. Saya membaca sebuah laporan lembaga pemeringkat Standard & Poor 6 Maret 2020. Dampak dari virus corona ini begitu dahsyat. Ekonomi di Asia Pasifik bisa terdampak sekitar 211 miliar US dollar. Pasar baru akan bergairah pada pertengahan 2021. Kalau virus corona itu pada pertengahan tahun 2020 itu bisa diselesaikan. Nah, kembali kepada ibu kota baru yang dilontarkan oleh Presiden Jokowi. Pindah ibu kota baru memang mimpi dari Presiden Jokowi. Meskipun pada masa kampanye, Presiden Jokowi tidak pernah mengkampanyekan ingin memindahkan ibu kota baru. Dalam peringatan Hari Pers Nasional 8 Februari 2020, di depan tokoh-tokoh media, duta besar, dan para CEO, Presiden Jokowi memamerkan konsep dan desain ibu kota baru dengan nama Nagara Rimba Nusa. Biayanya 460 triliun rupiah, sebuah jumlah yang sangat besar. Bagi Presiden Jokowi, memindahkan ibu kota bukan hanya sekedar memindahkan kantor satu ke kantor yang lain, tetapi adalah pemindahan pola pikir, pemindahan sikap kerja. Ibu kota baru akan menjadi ibu kota dengan smart city, green city, dan banyak hal yang ideal yang akan diimplementasikan, akan diwujudkan oleh Presiden Jokowi. Betul, perilaku memang bisa diubah. Perilaku pengguna kereta api bisa diubah dengan sistem teknologi perkereta apian. Ignatius Jonan adalah contohnya. Presiden Jokowi pun kemudian pernah mengeksekusi MRT yang sudah begitu lama tertunda. MRT jalan dan kemudian perilaku masyarakat pun kemudian juga bisa berubah. Tapi permasalahannya adalah ini adalah soal ibu kota baru. Gagasan Jokowi relevan, tetapi juga banyak tantangannya. Ada tantangan politik, ada tantangan hukum, ada tantangan pembiayaan, dan tantangan pelaksanaan. Kita coba bedah satu persatu. Hukumnya belum ada. Itu yang harus menjadi perhatian dari Presiden Jokowi. Undang-undang ibu kota masih ada di sini. Tapi Presiden Jokowi sudah coba mendekati sejumlah tokoh-tokoh internasional. Ada Tony Blair di sana, ada Masayoshi Son, dan juga tokoh-tokoh lain untuk masuk dalam Dewan Pengarah. Ketika hukum juga belum ada, calon-calon CEO, kepala badan otorita sudah didekati. Ada nama Basuki Cahayapurnama, ada nama Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi yang sukses, ada nama Bambang Brojonegoro, Menteri Riset dan Teknologi, ada nama Tumiana, CEO dari Wijaya Karya. Tetapi saya ingin mengajak agar Presiden Jokowi hati-hati. Sebuah artikel dari Guru Besar Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri Johermansyah Johan di Harian Kompas mengingatkan, hati-hati dalam pemindahan ibu kota.
tidak mudah. Hukum harus kemudian diikuti. Skenario paling cepat dalam pemindahan ibu kota membutuhkan 15 tahun ke depan, yaitu pada tahun 2034. Menargetkan pemindahan ibu kota pada 2024 adalah sesuatu yang terlalu berisiko. Menurut Profesor Johan Marsias Johan, pengalaman ketika akan memindahkan ibu kota dari Maluku Utara dan Kalimantan Selatan membutuhkan waktu 20 tahun. Ini bukan soal pesimis, soal optimis, tapi soal realistis. Ada tantangan lain soal RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Itu undang-undang sapu jagat, punya resistensi tinggi. Itu juga bisa menggoyahkan koalisi dukungan terhadap Presiden Jokowi. Ini bisa memicu resistensi politik dan resistensi hukum. Belum lagi putusan Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan Presiden soal kenaikan BPJS. Belum lagi ada janji-janji kampanye dari Presiden Jokowi yang ingin membuat kartu prakerja, kartu apa itu membebani biaya negara. Tapi yang betul-betul harus diantisipasi adalah gejolak ekonomi karena corona. Ini akan menguras pendapatan negara. Presiden Jokowi sebaiknya hati-hati sebelum menunjuk siapa kepala badan ibu kota, kepala badan otorita ibu kota baru. Karena itu bisa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 29 2007 tentang Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Sebaiknya undang-undang itu direvisi terlebih dahulu bersama pemerintah dan DPR, karena memindahkan ibu kota itu bukan hak prerogatif Presiden. Itu adalah keputusan politik dari Presiden dan DPR. Sebaiknya DPR jangan ditinggalkan. Mimpi membuat ibu kota baru hendaknya didahului dengan merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 soal Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Pak Presiden, bangsa ini banyak masalah yang butuh perhatian, butuh fokus. Ibu kota bukanlah tujuan konstitusional, tetapi menyelamatkan warga, menyelamatkan rakyat adalah hal kewajiban konstitusional seorang presiden. Kita tentunya tidak ingin kedatangan corona ini bisa-bisa membuyarkan mimpi soal negara rimba nusa. Sebagai seorang demokrat, presiden adalah seorang mendengar, tentu akan mendengar dan memahami bagaimana tahapan-tahapan sebelum memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan dalam situasi yang seperti sekarang. Berhitung dan hati-hati, jangan melakukan blunder politik. Saya Budiman Tanurjo, sampai jumpa pada episode mendatang.